Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di bagian ini Bang Re menjelaskan tentang asal-usul Ayi, manusia yang tak sengaja menjadi batara karang dan berdiam diri di dasar sungai, menenggelamkan dirinya hingga sampai ratusan tahun dan ditemukan oleh seorang kakek-kakek yang berada di kaki gunung. Seperti apa kisahnya? Siapakah sosok kakek itu? Dan ini akan berkaitan dengan Teh Yuyun. Yuk, kita langsung aja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Perlahan tapi pasti, kemampuan sang bakul mulai terlihat. Namun kehadiran Rati seperti mengubah alur pertarungan ini menjadi lebih baik. Hanya saja, ada perasaan yang mengganjal saat melihat sang bakul dan Yuda bersamaan. Aku coba memikirkan sebuah kemungkinan yang bisa terjadi. Dan sialnya, saat aku menyadari itu, semuanya sudah terlambat. Dan ini dia lanjutan dari pertarungan di bagian yang kemarin. Selengkapnya. Berhenti mengkritik hal-hal sepele, guru, ucap Rati sambil meminta kujangnya kembali pada Ayi. Sepele kau bilang, kebaya putih itu adalah pakaiannya sangat cocok untuk pelaku ajian wanita. Kau akan kehilangan jati dirimu. Ayi melemparkan kujang putih Rati untuk ditangkap. Kau yakin bukan karena wajahku yang mirip anak perempuanmu? Ratih menangkap kujangnya, mengelap darah yang menempel di sana dan menyarungkan ke belakang pinggangnya. Tentu saja bukan. Mana mungkin aku mencampurkan perasaan pribadiku pada muridku sendiri. Ayi terdengar gelagapan. Berhenti berbohong. Meski aku tak bisa membaca pikiranmu, tapi wajahmu mengatakan segalanya. Teh Yuyun melempar kujang yang lain pada Rati agar ditangkap. Untuk kisah dari anaknya Ayi, gurunya Rati, ada di bagian Purwayiksa ya teman-teman. Tepatnya di part 15. Oke, kita lanjut. Kau dengar itu? Kau harus belajar memasang wajah datar, guru. Rati menangkapnya dan menyarungkan seperti yang satunya. Sejak kapan kalian bersekongkol melawanku? Ayi terlihat frustasi sambil memegangi kepalanya. Mereka lalu mendekat dan berkumpul. Kau lihat itu? Lagi-lagi si bocah gila datang dan pergi seperti pengecut. Teh Yuyun menunjuk ke belakangnya, di mana di situ ada tubuh Yuda yang sudah berubah menjadi boneka tanah kering yang sedang retak. Tapi di sana sepertinya berhasil. Ayi menunjuk ke tubuh sang bakul yang tak bergerak. Dahinya berlubang dan darah mengalir deras dari situ. Baiklah, sepertinya aku memang terlambat. Semuanya sudah berakhir, ujar Rati sambil berlalu pergi. Ayi dan Teh Yuyun saling bertukar pandang. Seperti ini saja? Tanya Ayi. Kuharap memang semudah ini, jawab Teh Yuyun. Mereka terlihat tenang, meski keberadaan Yuda lagi-lagi menghilang. Citra, Kusuma terdengar seperti ingin menyebutkan sesuatu. Namun karena tubuhnya lemah, ia seperti terpotong-potong mengatakan itu. Ayi mendekatinya dan berjongkok di samping Kusuma. Cinta? Cita-cita? Ayi menebak-nebak apa yang ingin Kusuma katakan. Kusuma tak menghiraukan Ayi. Ia masih berusaha mengatakannya sendiri. Citra. Kata-kata Kusuma lagi-lagi terpotong. Citra rasa? Oh ayolah, jangan bilang kau memikirkan makanan di waktu-waktu terakhirmu. Ayi mengusap wajahnya kesal. Gati. Kusuma mengatakan kata terakhirnya. Lalu ia tersenyum puas. Citra Gati? Ayi keheranan atas apa yang Kusuma coba ucapkan dengan nafas terakhirnya.
Darah yang keluar dari dahi sang bakul mengalir membentuk jalur menuju tubuh Kusuma yang sekarat. Aku melihatnya tapi tak merasakan firasat apapun. Ayi dan Teh Yuyun hanya memandang keheranan tanpa menyadari darah itu. Saat mereka saling pandang, seseorang terbang dan terlempar di antara mereka, lalu jatuh terseret hingga menabrak dinding. Itu Ratih. Tanpa disadari Teh Yuyun atau Ayi bersamaan dengan terbangnya Ratih, sesuatu yang kecil berwarna hijau menggelinding dan berhenti tepat di jalur darah sang bakul dan Kusuma. Teh Yuyun dan Ayi sontak berbalik dan menoleh ke arah sumber Ratih terlempar. Lanjutkan, Yuda berjalan masuk. Rambut ikal gondrong berantakan, bertelanjang dada, hanya memakai celana pendek hitam tanpa alas kaki, terlihat angkuh sambil membawa kapak di pundaknya. Kapak besar itu cukup besar dan terlihat kontras dengan tubuhnya yang kurus kering. Dia bukan boneka. Ajiannya terbatas. Kita harus... Teh Yuyun langsung berlutut. Racun yang didapat dari luka yang disebabkan pertarungannya dengan sang bakul mulai bereaksi. Baik, cukup. Dia asli kan? Ayi mengambil alih dan berjalan mendekati Yuda. Hehehe, aku akan jujur pada kalian. Aku ini pengecut. Aku tak akan muncul jika tidak ada kepastian untuk menang. Yuda terkekeh. Ia menancapkan kapaknya dengan posisi miring tepat di hadapannya. Yuda lalu melebarkan kakinya selebar bahu, membuat beberapa gerakan dengan kedua tangannya. Ia melakukan semua itu dengan cepat. Berhenti menari. Ayi menerjang dan berusaha menyerang Yuda dengan tendangannya. Sesaat sebelum dirinya dapat menyentuh Yuda, sesuatu yang besar menghantam Ayi, membuatnya harus terlempar menjauh. Yuda tersenyum. Sorot matanya tajam menatap ke satu arah. Aku mencoba memperhatikan kemana dia melihat. Sang bakul. Dia merubah wujudnya. Ia masih berwujud manusia dari pinggang ke atas, sementara mempunyai tubuh ular dari pinggang ke bawah. Di punggungnya ada api yang menyala-nyala. Kedua tangannya berwarna hijau hingga siku. Tubuh manusia gemuknya perlahan menguap dan berubah menjadi lebih ramping. Matanya terbuka dan dia memperlihatkan mata ular. Begitupun lidahnya. Corak oranye dan biru di tubuh ularnya begitu familiar. Dia melahap rega bukan tanpa alasan. Inilah tujuan sebenarnya dari itu. Ratih masih tak sadarkan diri. Teh Yuyun masih terlihat mencoba mengeluarkan racun di tubuhnya. Hanya Ayi yang masih bisa bertarung. Sialan. Aku benci keadaan ini. Ayi bersiap dan memasang kuda-kuda. Matilah, Bu. Yuda melompat dan mengangkat kapaknya tinggi-tinggi mengincar leher Teh Yuyun yang sedang memuntahkan racun. Ayi seketika berlari dan melompat ke arah serangan itu. Ia bermaksud untuk merubah arah serangan kapak Yuda. Namun lagi-lagi sang bakul mengempasnya dengan ayunan ekornya. Saat Ayi terlempar di udara, sebuah tangan berwarna merah menangkapnya, membanting tubuhnya dan melemparkannya lagi dengan keras. Ayi terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding. Ia lalu mencoba untuk berdiri dan melihat tangan siapa itu. Kusumaan telah bangkit. Tubuhnya terlihat lebih kuat. Kulitnya berwarna merah darah. Uap panas menguar bukan hanya dari kedua lengannya, namun di sekujur tubuhnya. Di waktu yang sama, Teh Yuyun yang sedang akan dipenggal oleh Yuda, anaknya sendiri, berusaha menghindar di detik-detik terakhir sebelum serangan itu mengenainya. Teh Yuyun berguling. Dan dengan susah payah, ia berdiri. Sayangnya, Teh Yuyun berdiri di posisi yang tidak menguntungkannya. Dia berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh Yuda, Kusuma, dan sang bakul. Jangan bilang kau berpikir bahwa aku takkan menguji tekadmu hingga seperti ini. Kusuma berujar sambil menginjak sesuatu yang kecil berwarna hijau itu.
saat ku sadar, itu jeruk nipis. Aku hanya tak menyangka kau akan menggunakan tabu pamali untuk melawanku. Teh Yuyun menatap jeruk nipis yang Kusuma injak. Jangan begitu menyalahkan aku. Kau yang memulai dengan memanggil Hyang Pura. Kusuma meremas tangannya dan melemaskan badannya. Dia bersiap. Cukup ocehannya. Yuda menerjang ke arah Teh Yuyun. Ayunan kapaknya berkali-kali mengarah ke leher Teh Yuyun. Teh Yuyun dengan sisa-sisa tenaganya berusaha menghindar. Namun sayang, beberapa serangan telak mengenai lengan dan perutnya. Sayatan kapak besar itu cukup dalam ia terima. Ai yang baru dapat berdiri segera berlari untuk membantu Teh Yuyun yang sedang terpojok. Namun, tendangan Kusuma dan ayunan ekor dilanjutkan dengan beberapa cakaran dari sang bakul, membuatnya harus terpaksa membatalkan niatnya itu. Nyi, bertahanlah. Di sela-sela hindaran Ai, ia masih mengingatkan Teh Yuyun. Meski Teh Yuyun tak dapat menjawab karena sibuk berusaha menghindari setiap serangan dari Yuda, meski sebagian besar ia gagal menghindar dan terluka cukup dalam di berbagai tempat. Ai yang sedang melawan Kusuma dan sang bakul, lalu Teh Yuyun yang sedang menghadapi Yuda. Mereka berdua bertarung di waktu yang sama. Pertarungan ini berjalan buruk. Aku paham jika Ai merubah tubuhnya menjadi asap, kemungkinan sang bakul akan menghisapnya. Namun ia juga kesulitan bertahan dengan tubuh manusianya saat berhadapan dengan Kusuma. Perlahan, jari-jari Ratih bergerak. Ia mulai tersadar dan bangkit. Ai menyadari itu. Ia dengan cekatan merubah posisinya agar Kusuma dan sang bakul tidak melihat ke arah Ratih. Saat Ratih akhirnya sadar sepenuhnya, ia mengeluarkan kedua kujangnya, bersiap. Saat matanya melihat Teh Yuyun yang sedang diajar habis-habisan oleh Yuda, amarahnya meluap. Bayawa! Ratih meneriaki kujangnya, lalu itu mulai berubah secara perlahan. Kujang Ratih yang awalnya putih, kini berubah warna menjadi hitam, kehijauan. Kemudian Kusuma dan sang bakul menyadari Ratih. Namun saat sang bakul akan mendekati Ratih, Ai segera menciptakan tombak dengan ujung yang melengkung, lalu menancapkannya ke pinggang sang bakul. Sebelum Ai dapat menarik tombaknya, sayangnya, pukulan Kusuma menembus perutnya. Aku bisa melihat tubuh Ai yang meleleh karena serangan itu. Seolah tak ingin menyerah, Ai tetap menarik sang bakul agar tak mendekati Ratih. Ratih tak menghiraukan apa yang Ai lakukan. Ia hanya melihatnya sekilas, lalu melompat ke arah Teh Yuyun. Ratih menarik kebaya Teh Yuyun hingga ia jatuh ke belakang lalu menahan serangan Yuda dan membalasnya dengan beberapa sayatan cepat di sekitar kedua lengan Yuda. Menerima serangan Ratih, Yuda sadar saat melihat kujang Ratih berbeda. Ia melompat mundur sambil melemparkan kapaknya ke arah Ratih. Ratih menangkis kapak itu dan membelokkan arahnya ke arah Kusuma. Kusuma yang sadar ada kapak yang mengincarnya terpaksa menangkis itu dan berbalik dari Ai. Ai dengan cepat meraih tombak yang menancap di pinggang sang bakul, mengayunkan tubuhnya sendiri hingga bisa melompat sampai di balkon lantai 2. Ai lalu berlari dan kembali melompat turun untuk mengambil tubuh Teh Yuyun yang terkoyak. Ia membawanya ke salah satu sudut aula. Ratih mengikuti Ai dan berjaga di depannya. Sementara Yuda lagi-lagi lolos setelah mendapat luka sayatan dari Ratih. Sang bakul meringis. Ia lalu mencabut tombak yang menancap di pinggangnya. Saat akan dilemparkan, tombak itu lenyap menjadi asap. Kusuma yang kesal karena hampir terkena kapak juga mengibaskan tangannya yang terkena cairan hitam dari perut Ai. Ternyata ada tikus di keluarga aku, ujar Kusuma sambil menatap tajam ke arah Ratih. Katakan itu saat kau berada di dasar neraka. Fuck. Ratih membalasnya sambil mengacungkan jari tengah tangan kirinya. Ia masih terjaga-jaga dengan kujang di tangan kanannya. Aku memungutmu dulu karena kau mengemis meminta uang padaku. Lalu begini balasanmu. Kusuma masih memanasi Ratih. Hei, dan uang-uangmu itu salah satunya berasal dari tumbal saudariku. Brengsek.
Ratih tak tahan dan terus menghina Kusuma. Ternyata kau dendam padaku. Oh manisnya, itu artinya nasibmu akan sama dengan orang yang sedang sekarat di belakangmu. Kusuma memiringkan wajahnya sedikit melihat ke arah Teh Yuyun. Di waktu yang sama, saat Ratih bertukar kata dengan Kusuma, Ai mencoba menutupi luka Teh Yuyun dengan asap yang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi keras di atas luka Teh Yuyun. Hebat juga dia dapat mengayunkan kapak sebesar itu dengan tubuhnya yang kurus. Ai berkomentar sambil menyembuhkan luka-luka Teh Yuyun. Kau kagum padanya atau sedang mengejekku, sialan? Teh Yuyun tampak kesal dan kesakitan. Mungkin dua-duanya. Hahaha. Jawab Ai yang ditutup dengan tawanya terbahak. Bajingan, umpat Teh Yuyun. Tubuhmu sepertinya tak akan bertahan, kata-kata Ai terucap dengan nada khawatir. Begitupun dirimu, Ai. Teh Yuyun memukul perut Ai yang berlubang. Jangan khawatir, lubang seperti ini diisi tanah merah juga sembuh. Ai mengatakannya dengan nada bercanda. Sialan. Teh Yuyun seperti ingin tertawa namun tertahan rasa sakitnya. Baiklah, aku hanya bisa melakukan sejauh ini. Ai menepuk tubuh Teh Yuyun sekali. Ini cukup. Teh Yuyun lalu bangun dan berdiri. Aku kira kau mati dan tak mampu lagi bertarung, ucap Ratih mengejek Teh Yuyun. Diamlah bocah ingusan. Kata-kata Teh Yuyun membuatnya terdiam. Teh Yuyun lalu berjalan ke depan beberapa langkah. Sebetulnya akan sangat menarik jika anakmu berhasil membunuhmu. Kusuma berusaha mengompori Teh Yuyun. Teh Yuyun terdiam selama beberapa saat. Ia menatap tajam ke arah Kusuma. Geni, habisi dia. Teh Yuyun kali ini kehilangan kesabaran dan ketenangannya dalam bertarungan. Ratih, sebaiknya kau bersiap. Kita akan pesta besar-besaran. Ai tersenyum lebar. Ia seperti menunggu hal ini. Aku benci anjing, balas Ratih. Suara gonggongan dan langkah kaki segerombolan anjing terdengar dari jauh dan kian mendekat. Akhirnya kau mengeluarkan kartumu juga. Kusuma juga seperti menunggu hal ini. Saat seekor anjing sebesar kambing menerjang Kusuma secara tiba-tiba, sang bakul dengan cepat melilitnya hingga anjing itu lenyap. Kusuma yang telah bergerak seperti aba-aba untuk Ratih, ia menerjang dan berusaha menebas leher Kusuma berkali-kali dengan kujangnya. Kusuma dengan mudah menghindari setiap serangan Ratih. Memalukan. Hanya segini kemampuanmu setelah sekian lama tinggal bersama keluarga Han. Kusuma lalu menendang perut Ratih hingga membuatnya tersungkur ke belakang. Ratih memegangi perutnya, bajunya bolong dan ada bekas terbakar di sana. Mari akhiri ini. Kusuma menggigit tangannya tepat di nadi, lalu tetesan darahnya jatuh ke lantai. Bersamaan dengan para geni tiba dan memasuki aula, darah Kusuma yang menetes itu perlahan menggeliat dan memperbanyak diri lalu membentuk sesosok manusia. Para terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang menyerang sang bakul, ada juga yang menyerang Kusuma. Ada yang mendatangi Teh Yuyun dan menjilati luka-luka yang Teh Yuyun derita. Darah Kusuma yang menggumpal itu kini sempurna membentuk dua sosok manusia. Keduanya lalu membantu Kusuma bahkan sebelum rupanya terbentuk sempurna. Setelah berhasil menjauhkan para geni, aku perhatikan baik-baik. Sosok apa yang coba Kusuma ciptakan dari darahnya? Dan betapa kagetnya aku saat menyadari itu. Itu Kara dan Wijaya. Keduanya berdiri telanjang di samping kanan dan kiri Kusuma sambil terus menjauhkan para geni dengan ajian mereka yang khas. Hanya saja mata Wijaya dan Kara berwarna putih seutuhnya. Mereka seperti tak mempunyai kesadaran dan hanya bergerak tanpa ekspresi. Hahaha. Inilah yang aku maksud.
Kusuma lalu menghunuskan tangannya ke punggung Kara dan Vijaya hingga menembus perut. Kemudian darah yang mengalir dari keduanya membentuk kolam berwarna merah. Dan yang paling membuatnya semakin gawat adalah munculnya Kikala dari kolam darah itu. Kara, Vijaya, aku tak keberatan. Tapi makhluk menjijikan itu kenapa harus datang juga? Ayi mengeluh sambil menunjuk Kikala. Ratih, mundur. Teh Yuyun memerintahkan Ratih untuk tidak lagi menghadapi Kusuma bersama para geni. Ratih pun menurut. Ia melompat dan berdiri di samping Teh Yuyun. Saat Kikala telah naik ke permukaan dengan sempurna, ia berdiri dan mengangkat kedua tangannya ke udara. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kikala lalu menepuk dahi Vijaya dan Kara setelah tangan Kusuma tercabut dari perut keduanya. Perlahan sorot matanya berubah. Kara segera memutarkan tubuhnya dengan cepat, merobek sofa dan menutupi tubuhnya dengan itu. Kenapa lama sekali, Ayah? Katanya sambil mengencangkan kain itu ke tubuhnya. Berbeda dengan Vijaya, ia berjalan dengan tenang dan masuk ke sebuah ruangan. Lain kali sediakan aku baju, Ayah, dan aku benci saat harus menunggu di alam kematian. Vijaya masuk dan menutup pintunya. Geni, kemari! Para geni yang sedari tadi menyerang sang bakul semuanya mundur dan mengelilingi Teh Yuyun sambil menghadap pada Kikala. Ratih, Ayi, Teh Yuyun, dan ke-13 para geni berdiri bersiap. Kikala, Kusuma, Kara, Vijaya, sang bakul juga memasang kuda-kuda. Kita akhiri ini, kata-kata Teh Yuyun membuat getaran kecil seperti gempa di sekitar aula ini. Lalu sebuah lubang muncul dari atas langit-langit. 6 tangan tengkorak panjang muncul dari sana. Hyang Pura memasuki alam kehidupan. Namun yang membuatnya sangat aneh, aku bisa melihat Kikala sedang digenggam di salah satu tangannya. Sementara Kikala yang tadi tiba melihat hal itu dengan senyuman mengejek. Teriakan Hyang Pura membuat seluruh telinga di aula itu merasakan kesakitan. Ayi menatap Teh Yuyun dan seperti akan bicara. Namun Teh Yuyun memotongnya dengan cepat. Ya, bajingan kala itu menggunakan tabu alam kematian untuk lolos dari sana, ujar Teh Yuyun. Tabu yang mengatakan bahwa penguasa alam kematian hanya dapat membawa jiwa yang hidup? Tanya Ratih. Iya, dan ternyata keabadian yang kala pelajari bukan membuat jiwanya tetap hidup, tapi dia membuat jiwa mati untuk merangkap dengan jiwa hidupnya sendiri, Ayi menjelaskan. Lalu saat jiwa hidupnya diambil, jiwa kematian yang ia ciptakan telah sepenuhnya mendiami tubuhnya. Dia tidak hidup tapi juga tidak mati. Teh Yuyun melanjutkan. Seperti orang koma, Ratih memastikan. Seperti orang mati suri tepatnya, Teh Yuyun membenarkan. Baiklah, ayo berpesta sekali lagi. Ayi menerjang duluan mengincar Kikala. Aku benar-benar kesal dengan alur pertarungan kali ini.